Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fionita Apriliani dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah Kesultanan Samudra Pasai untuk memenuhi UTS dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Indonesia, yaitu Ibu Dr. Hudaida MPD. Indonesia memiliki banyak sekali kepulauan dengan suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Islam sendiri masuk ke Indonesia dengan cara damai, disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut agama lama seperti Hindu-Buddha. Beberapa ahli mengatakan dengan teori yang mereka kemukakan. Yang pertama yaitu teori India atau Gujarat pada abad ke-13. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Pichnapel, seorang profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Dia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Nusantara bukan berasal dari Arab, tetapi berasal dari India, terutama dari pantai barat yaitu daerah Gujarat dan Malabar. Sebelum Islam sampai ke Indonesia, banyak orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Dari sana selanjutnya Islam menyebar ke Indonesia atau Nusantara. Yang kedua yaitu teori Arab atau Mekah pada abad ke-7 hingga 8. Teori ini berasal langsung dari Mekah. Yang mencetuskan teori ini pertama kali yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab yang singgah ke Nusantara, menyebarkan Islam serta melalui perkawinan. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori Mekah yaitu Van Lier serta T.W. Arnold. Yang ketiga yaitu teori Persia pada abad ke-10. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Persia atau Iran yang menjadi penyebar agama. Teori ini didukung oleh dua ahli bernama Umar Amis Hussein dan Profesor Hussein Jayaningrat. Yang keempat yaitu teori Cina pada abad ke-9. Teori ini mengatakan ajaran agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaannya migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Hal ini diyakinkan dengan pernyataan salah satu ahli yaitu H. J. de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik atau catatan tahunan Melayu yang memperlihatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Bong Swihu dan Raja Demak atau Raden Fata Jinbun merupakan orang-orang keturunan Cina. Dari beberapa ahli tadi, teori yang paling kuat yaitu teori Mekah dilihat dari abadnya serta orang-orang Arab yang menyebarluaskan agama Islam di Nusantara. Selain beberapa teori, ada juga saluran masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Pada sekitar abad ke-7 hingga 16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang termasuk dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Banyak pedagang muslim yang menetap ke Indonesia, ada yang menikahi putri raja ataupun putri bangsawan setempat. Hal tersebutlah yang menyebabkan salah satu penyebaran Islam. Yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Merupakan salah satu penyebaran agama Islam di Nusantara.
melalui para ulama, kiai, dan guru agama yang berperan menyebarkan Islam dengan menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri. Yang kelima yaitu saluran politik. Pada zaman dulu, rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada pemimpin mereka. Ketika seorang pemimpin atau raja memeluk agama Islam, banyak dari rakyatnya juga ikut memeluk agama Islam. Yang terakhir yaitu saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui seni seperti seni bangunan atau masjid. Yang kedua, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui kesenian, para kalangan ulama mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satu ulama yang menyebarkan Islam melalui seni yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai alat dakwah. Setelah beberapa teori dan saluran masuknya Islam ke Nusantara, penyebaran Islam secara bertahap memasuki kawasan Nusantara melalui beberapa kota pesisir. Menjelang abad ke-13 Masehi, di pesisir Aceh sudah ada pemukiman Muslim. Persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memang terjadi di daerah ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam yang berdiri di Aceh, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Awal mulanya berdiri kerajaan Samudra Pasai oleh seorang pengusaha lokal di daerah Samudra bernama Merasilu, dibantu oleh Syekh Ismail, seorang syarif dari Mekah, berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai. Kedua daerah tersebut kemudian dijadikan sebuah kerajaan dengan nama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, dengan raja pertama Merasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1285 hingga 1297. Sebelum memeluk agama Islam, budaya dan tradisi kerajaan Samudra Pasai masih dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Sultan Malik Al-Soleh merupakan seorang putra Batak Gayo, bekas prajurit Kesultanan Daya Pasai. Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam tidak hanya di Indonesia, namun sampai ke Asia Tenggara. Diperkirakan Sultan Malik Al-Soleh sebelum memeluk agama Islam sempat bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia pun masuk Islam dan mengubah namanya dari Merasilu menjadi Sultan Malik Al-Soleh. Adapun sisilah kerajaan Samudra Pasai yaitu sebagai berikut. Sistem pemerintahan kerajaan Samudra Pasai di bidang politik memiliki pertahanan yang kuat. Samudra Pasai mengadakan perluasan kekuasaan hingga ke pedalaman seperti Tamiang, Balik Bimba, Samerlangga, Berwana, Simpang, Bulo Telang, Benua, Samudra, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Yang kedua yaitu pusat pemerintahan kerajaan sempat pindah ke Lok Sumawe pada masa Malik Al-Mamuk dan Malik Al-Mansur, anak dari Sultan Malik At-Tahir. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahannya, kerajaan didatangi seorang musafir bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menyatakan bahwa armada dagang yang dimiliki Samudra Pasai sangatlah kuat. Sang raja bermazhab Syafi'i yang imannya sangat kuat yang menjadikan mereka sebagai pusat agama Islam bermazhab Syafi'i. Di bidang ekonomi, perekonomian rakyat Samudra Pasai bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Hal tersebut didukung oleh letaknya yang strategis dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia pada saat itu. Samudra Pasai menggunakan Selat Malaka sebagai penghubung antara Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyediakan bandar dagang. Bidang sosial budaya, adanya perubahan dari mazhab Syiah menjadi mazhab Syafi'i yang ternyata mengikuti perubahan yang terjadi di Mesir. Mazhab Syafi'i yang berkembang di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. Masa kejayaan,
Kerajaan Samudra Pasai berkembang begitu pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Tahir. Beliau memimpin kerajaan dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Kerajaan berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhannya sangat sibuk dan dipadati oleh pedagang dari berbagai wilayah dunia seperti Asia, Eropa, Cina, hingga Afrika. Kejayaan Samudra Pasai juga diperoleh karena berhasil menggabungkan beberapa kerajaan kecil di sekitar daerah tersebut. Penggunaan koin emas sebagai mata uang juga menjadi bukti kejayaan kerajaan tersebut. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga mampu menjadi hubungan dagang dengan Pulau Jawa. Kerajaan ini juga menjadi pusat perkembangan agama Islam di Nusantara. Masa keruntuhan yang pertama yaitu wilayah Pasai ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1345 hingga 1350. Kemudian bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin tahun 1383 dan pada tahun 1450 Malaka menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya terjadi Perang Saudara pada tahun 1464 hingga 1474 dan diselesaikan pada masa Sultan Al-Kamil dan Sultan Abdullah. Dan yang terakhir yaitu Samudra Pasai ditaklukkan Portugis pada tahun 1521. Dengan berhasilnya Portugis menaklukkan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai benar-benar runtuh. Namun, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai hingga saat ini masih terjaga. Yang pertama yaitu peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai adalah stempel kerajaan. Penemuan stempel kerajaan ini yaitu di Kuta Krueng, Samudra Aceh Utara. Para tim peneliti sejarah kerajaan Islam beranggapan bahwa stempel ini adalah milik Sultan Muhammad Malikul Tahir. Yang kedua yaitu Cakradonia. Peninggalan ini berupa lonceng yang berbentuk stupa yang dibuat di Cina pada tahun 1409 Masehi. Yang ketiga yaitu naskah surat Sultan Zainal Abidin. Surat tulisan Sultan Zainal Abidin pada tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi ini ditunjukkan ke Kapitan Moran. Yang keempat yaitu ditemukannya sejumlah makam raja, termasuk salah satunya makam Sultan Malik Al-Soleh. Yang terakhir yaitu koin emas. Dirham kerajaan Samudra Pasai terbuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas dengan diameter 10 mm dan berat 0,6 gram. Uang emas ini dicetak dalam dua jenis, yaitu satu dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi tercetak nama Muhammad Malik Al-Zahir dan di sisi lainnya tercetak nama Sultan Al-Adil. Dirham ini dipakai sebagai alat jual beli terutama dalam pembelian tanah. Kemudian tradisi mencetak dirham tersebar ke semua bagian Sumatera hingga semenanjung Malaka sejak Aceh menguasai Pasai pada tahun 1524. Kesimpulan, kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang terkenal dengan penyebaran Islam sampai ke Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga dahulunya dikenal sebagai pusat dagang internasional karena memiliki wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan. Hingga sampai saat ini, kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai Serambi Mekahnya Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.